Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu tiada membiarkan pada tempat salatnya masaf. Ia tiada membiarkan pedang, melainkan dicabutkannya, dan tulisan, melainkan dihapuskannya. Adapun sebab-sebab batiniyah, maka adalah lebih sulit lagi. Karena siapa yang bercabang ingatannya pada lembah-lembah dunia, niscaya tiadalah terkungkung pemikirannya pada suatu persoalan. Tetapi senantiasalah terbang melayang dari sudut ke sudut, dan pemicingan mata tiadalah memadai baginya. Karena apa yang telah jatuh ke dalam lubuk hatinya tadi, telah cukup untuk membimbangkannya. Dari itu, jalannya ialah menarik diri secara paksa kepada memahami apa yang dibacakan di dalam salat dan memberikan perhatian kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan dapat menolongnya untuk yang demikian dengan mengadakan persiapan sebelum bertakbiratul ihram, dengan memperbarukan ke dalam jiwanya ingatan kepada akhirat. Tempat tegak membisikkan segala isi hati, berbahayanya tempat berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan huru-haranya pemandangan, dan menyelesaikan hatinya sebelum bertakbir untuk salat daripada apa saja yang mempengaruhinya. Sehingga tiada lagi tempat di dalam jiwanya untuk sesuatu urusan yang berpaling kepadanya lintasan batinnya. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Abi Syaibah, "Aku lupa mengatakan kepadamu, supaya engkau menyembunyikan periuk yang ada di rumah. Maka sesungguhnya tiada wajar ada di rumah sesuatu yang mengganggu manusia dari salatnya. Inilah jalan menenteramkan pikiran. Kalau tiada juga menenteramkan pikiran dengan obat yang menenteramkan, maka tiadalah yang melepaskannya, melainkan obat cuci perut yang mengeluarkan benda penyakit dari urat yang paling dalam, yaitu memperhatikan kepada segala keadaan yang menyeleweng, yang mempengaruhi daripada kehadiran hati. Dan tiada ragu kiranya bahwa segala keadaan itu kembali kepada kepentingannya, dan kepentingan itu menjadi kepentingan hawa nafsunya. Maka hendaklah ia menyiksakan dirinya dengan mencabut diri dari segala hawa nafsu dan memutuskan segala hubungan, segala yang mengganggunya dari salat. Maka adalah lawan agamanya dan tentara iblis musuhnya menahankannya, adalah lebih mendatangkan melarat kepadanya daripada mengeluarkannya. Maka haruslah ia membersihkan diri daripadanya dengan mengeluarkan benda yang mengganggu itu. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memakai kamicah, kain hitam 4 persegi yang dihadiahkan oleh Abu Jaham kepadanya, dan pada kain itu ada cap bendera Nabi. Lalu Nabi bersalat dengan kain itu, maka dibukanya sesudah salat. Seraya bersabda, "Kembalikanlah kain ini kepada Abu Jaham karena telah mengganggu aku tadi dari salatku, dan bawalah saja kepadaku kain selimut Abu Jaham." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh memperbarukan alas kakinya bahagian atas. Kemudian beliau memandang kepadanya di dalam salat karena barunya. Maka beliau suruh membukanya dan mengembalikan bahagian atas alas kaki yang lama. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai alas kaki, lalu menakjubkan beliau oleh kebagusannya. Maka beliau bersujud kepada Allah, kemudian bersabda, "Aku merendahkan diri kepada Tuhanku Azza wa Jalla, kiranya tidak dikutukinya aku." Kemudian beliau keluar membawa alas kaki itu dan memberikannya kepada peminta pertama yang dijumpainya. Kemudian disuruhnya Ali radhiyallahu anhu membelikan 2 alas kaki dari kulit yang disamak, yang telah dibuang bulunya, lalu dipakainya. Adalah pada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebentuk cincin dari emas sebelum diharamkan. Dan ketika itu beliau di atas mimbar,
Lalu dilemparkannya cincin itu, seraya bersabda, diganggu aku oleh benda ini, karena memandang kepadanya dan memandang kepada kamu. Diriwayatkan bahwa Abu Talhah bersalat dalam suatu dinding tembok, padanya ada sebatang kayu. Maka menakjubkannya oleh seekor burung yang kehitam-hitaman, terbang di pohon itu mencari jalan keluar. Lalu diikuti oleh Abu Talhah sebentar burung itu dengan matanya. Kemudian ia tiada mengetahui lagi berapa rakaat sudah salatnya. Maka Abu Talhah menerangkan apa yang telah menimpa dirinya dari kekacauan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyambung, wahai Rasulullah, dinding tembok itu adalah sedekahku. Perbuatkanlah menurut kehendakmu. Diriwayatkan dari orang lain bahwa Abu Talhah bersalat di dalam dinding temboknya dan pohon kurma berbuah lebat. Maka Abu Talhah memandang kepada pohon kurma itu dan menakjubkannya, sehingga ia tak tahu berapa rakaat sudah salatnya. Peristiwa ini diceritakannya kepada Utsman radhiyallahu anhu seraya mengatakan, dinding tembok itu sedekahku, buatkanlah dia pada jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dijual oleh Utsman radhiyallahu anhu dengan 50.000. Mereka membuat demikian untuk menghilangkan bahan yang mengganggu pemikiran dan menutup apa yang telah terjadi daripada kekurangan salat. Inilah obat yang mencegah unsur penyakit dan tidak mempan dengan yang lain. Apa yang telah kami sebutkan dari berlemah lembutnya menetapkan hati dan mengembalikannya kepada memahami zikir adalah bermanfaat pada hawa nafsu yang lemah dan angan-angan yang tidak mengganggu selain dari tepi-tepi hati. Adapun hawa nafsu yang meluap-luap, yang payah dikendalikan, maka tidaklah bermanfaat padanya penetapan hati dengan kelemah lembutan, tetapi senantiasalah engkau menarik dia dan dia menarik engkau. Kemudian ia mengalahkan engkau dan berlalulah seluruh salat engkau dalam gangguan tarik-menarik. Adalah seumpama seorang lelaki di bawah sepohon kayu. Ia bermaksud hendak menjernihkan pikirannya, tetapi nyanyian burung pipit mengganggunya. Maka senantiasalah diusirnya burung pipit itu dengan sepotong kayu pada tangannya. Dan kembali ia menenangkan pikirannya. Kemudian burung itu kembali lagi. Lalu ia pun kembali mengusirnya dengan kayu yang ada di tangannya. Maka berkatalah orang kepadanya, ini adalah pekerjaan yang tak ada hasilnya, dan tidak akan habis. Kalau engkau mau terlepas, maka potonglah pohon itu. Maka seperti itu pula lah pohon hawa nafsu. Apabila telah bercabang dan banyak ranting-rantingnya, niscaya tertarik kepadanya segala pikiran. Sebagaimana tertariknya burung-burung pipit kepada pohon-pohon, dan tertariknya lalat kepada barang-barang buruk, dan lamalah usaha untuk mengenyahkannya. Lalat itu tiap kali dihancurkan, kembali lagi berkembang. Dari itulah maka ia dinamakan lalat. Maka seperti itu pula lah segala lintasan di dalam hati. Hawa nafsu itu banyak macamnya. Amat sedikitlah manusia terlepas daripadanya. Dan semuanya itu dikumpulkan oleh satu pokok, yaitu mencintai dunia. Dan begitu pula kepala tiap-tiap kesalahan, sendi tiap-tiap kekurangan dan sumber tiap-tiap kerusakan. Maka siapa yang terlibat hatinya kepada mencintai dunia, sehingga condong kepada sesuatu daripadanya, bukan untuk mencari bekal daripadanya dan memperoleh pertolongan untuk negeri akhirat, maka janganlah diharapkan akan jernih kelezatan bermunajah di dalam salat. Karena orang yang senang dengan dunia, niscaya ia tidak senang dengan Allah Ta'ala dan dengan munajah dengan Dia. Cita-cita seseorang adalah beserta kesayangannya. Kalau kesayangannya ada pada dunia, maka sudah pasti kemauannya berpaling kepada dunia itu. Tetapi dalam pada itu,
tiadalah wajar meninggalkan bersungguh-sungguh mengembalikan hati kepada salat dan menyedikitkan sebab-sebab yang menjadi gangguan. Ini adalah obat yang pahit, dan karena pahitnya, maka dimuntahkan oleh tabiat manusia, sehingga tinggallah penyakit itu melumpuhkan badan dan jadilah penyakit itu penghalang. Sehingga beberapa pembesar bersungguh-sungguh melakukan salat 2 rakaat di mana mereka tiada memperkatakan dengan dirinya di dalam salat tadi akan hal ikhwal duniawi, maka ternyata mereka lemah dari yang demikian itu. Maka tak adalah harapan seperti kita-kita ini. Semoga kiranya selamatlah salat kita setengah atau sepertiga daripadanya dari kebimbangan hati, supaya kita tidak termasuk orang yang mencampurkan amalan baik dan amalan buruk. Kesimpulannya, maka cita-cita dunia dan cita-cita akhirat di dalam hati adalah seperti air yang dituangkan ke dalam gelas yang penuh dengan cuka. Seberapa banyak air yang masuk ke dalam gelas itu, maka sudah pasti sebanyak itu pula cuka keluar. Dan tidaklah keduanya itu berkumpul menjadi satu. Penjelasan, perincian apa yang selayaknya hadir di dalam hati pada tiap-tiap rukun dan syarat dari perbuatan salat. Maka kami katakan, hak Anda kalau benarlah Anda dari orang-orang yang mencari akhirat ialah yang pertama-tama tidak melengahkan segala peringatan yang mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Adapun syarat-syarat yang mendahului salat, yaitu azan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri betul dan niat. Apabila kita mendengar seruan muazin, maka hadirkanlah kiranya ke dalam hati kita huru-hara seruan pada hari kiamat, dan bersiaplah dengan dahir dan batin kita memperkenan dan menyegerakan. Karena orang-orang yang menyegerakan diri kepada seruan ini adalah mereka yang diserukan dengan lemah lembut pada hari pertemuan akbar itu. Maka bawalah hatimu kepada seruan ini. Kalau Anda memperolehnya penuh dengan kesenangan dan kegembiraan, melimpah-limpah dengan keinginan untuk bersegera, maka ketahuilah bahwa Anda didatangi oleh seruan dengan berita gembira dan kemenangan di hari keputusan yang akan tiba. Karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kesenangan kami, hai Bilal. Artinya, berikanlah kesenangan kepada kami dengan salat dan dengan seruan kepadanya. Karena kecintaan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah padanya. Adapun bersuci, maka apabila Anda telah laksanakan pada tempat Anda, yaitu lingkungan yang mengelilingi Anda, yang lebih jauh, kemudian pada pakaian Anda, yaitu pembalut Anda yang lebih dekat, kemudian pada kulit Anda, yaitu kulit Anda yang lebih dekat lagi, maka janganlah Anda melupakan isi badan Anda, yang menjadi diri Anda sendiri, yaitu hati Anda. Maka bersungguh-sungguhlah mensucikan hati itu, dengan bertaubat dan menyesali diri atas perbuatan yang telah terlanjur dan memusyatkan cita-cita untuk meninggalkannya pada masa yang akan datang. Maka sucikanlah batin Anda dengan yang tersebut tadi, karena batinlah tempat yang dilihat oleh Tuhan yang kita sembah. Adapun menutup aurat, maka ketahuilah bahwa arti menutup aurat itu ialah menutup tempat-tempat yang jelek pada badan Anda dari mata manusia. Sesungguhnya yang dahir dari badan Anda adalah tempat pandangan manusia. Maka bagaimanakah pikiran Anda mengenai aurat batin Anda dan rahasia-rahasia Anda yang keji, yang tidak dilihat selain oleh Tuhan Anda, Azza wa Jalla? Maka kemukakanlah segala kekejian itu pada hati Anda dan mintalah diri Anda menutupkannya. Dan yakinlah bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menutupkannya pada penglihatan Allah Ta'ala. Hanya segala kekejian itu dapat ditutup oleh penyesalan, malu dan takut. Maka dengan menghadirkan segala kekejian itu ke dalam hati, dapatlah Anda memperoleh faedah.
menggerakkan tentara takut dan malu dari tempat persembunyiannya. Lalu dengan yang demikian, Anda hinakan diri Anda dan hati Anda akan menjadi tentram di bawah perasaan malu itu. Dan tegak berdirilah Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, yang berbuat jahat dan yang melarikan diri selama ini, yang telah menyesal. Maka ia kembali kepada tuannya dengan kepala menekur karena malu dan takut. Adapun menghadap kiblat, yaitu memalingkan wajah dahir Anda dari pihak-pihak yang lain ke pihak Baitullah. Adakah Anda berpendapat bahwa memalingkan hati dari segala hal yang lain kepada perintah Allah Azza wa Jalla tidak diminta dari Anda? Amat jauh dari yang demikian. Maka tidaklah diminta selain itu. Sesungguhnya segala yang dahir ini adalah segala penggerak bagi batin, pengendalian dan penenangan bagi segala anggota badan, dengan penetapan arah yang satu itu. Sehingga segala yang dahir itu tidak mendurhakai hati. Karena apabila ia mendurhakai dan menganiayai di dalam segala geraknya dan berpalingnya kepada segala pihak itu, niscaya dia menarik akan hati dan berbalik daripada wajah Allah Azza wa Jalla. Dari itu, hendaklah wajah hati engkau bersama dengan wajah tubuh engkau. Ketahuilah kiranya bahwa sebagaimana muka tidak menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari lainnya, maka begitu pula hati tiada akan berpaling kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan mengosongkan hati itu daripada lainnya. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila berdirilah hamba kepada salatnya, maka hawa nafsunya, wajahnya dan hatinya berpaling kepada Allah Azza wa Jalla adalah seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Adapun i'tidal dengan berdiri betul adalah berdiri lurus dengan diri dahir dan hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah pala Anda, yaitu anggota tubuh Anda yang tertinggi, menekur, menunduk dan melihat ke bawah. Dan hendaklah kerendahan kepala dari ketinggiannya memberi pengertian kepada keharusan bagi hati untuk merendahkan, menghinakan dan melepaskan dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Dan hendaklah ada pada ingatan Anda di sini tergurisnya di hati berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada huru-hura pandangan ketika datang untuk pertanyaan amal. Ketahuilah dalam keadaan ini, sesungguhnya Anda adalah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ia melihat kepada Anda. Dari itu berdirilah di hadapan Allah, sebagaimana Anda berdiri di hadapan setengah raja-raja zaman sekarang. Kalau Anda merasa lemah daripada mengenal zat Allah yang maha tinggi, tetapi umpamakanlah selama Anda berdiri di dalam salat itu, bahwa Anda diperhatikan dan diintip oleh mata yang bersinar berapi-api dari seorang laki-laki yang solih dari keluarga Anda atau dari orang yang Anda ingini, untuk mengenal Anda sebagai orang solih. Maka pada ketika itu, tenanglah sendi-sendi Anda, khusyuklah anggota-anggota tubuh Anda dan tentramlah segala bahagian badan Anda. Karena takut dikatakan Anda oleh orang yang lemah lagi miskin itu bahwa Anda kurang khusyuk. Apabila Anda telah merasa diri Anda dengan pemegangan diri dari perhatian hamba yang miskin itu, maka celalah diri Anda dan katakanlah kepada diri itu bahwa engkau, hai diri, mendakwakan mengenal dan mencintai Allah. Apakah engkau tidak malu dari keberanian engkau kepadanya, serta engkau memuliakan salah seorang daripada hamba Allah? Atau engkau takut kepada manusia dan engkau tidak takut kepada Allah, padahal dialah yang berhak ditakuti? Karena itu, tatkala bertanya Abu Hurairah bagaimanakah malu kepada Allah, maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau malu kepada Allah
adalah sebagaimana engkau malu kepada laki-laki yang baik dari kaum engkau. Dan diriwayatkan pada riwayat yang lain dari keluarga engkau. Adapun niat, maka berhasratlah untuk memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla pada mengikuti perintah Allah dengan salat dan menyempurnakannya, mencegah dari segala yang meruntuhkan dan yang merusakkan salat itu, serta mengikhlaskan semuanya itu bagi wajah Allah Ta'ala, karena mengharap pahala daripadanya, takut daripada siksaan Allah, mencari kehampiran diri pada Allah dan mengharapkan nikmat dengan keizinan Allah. Awaslah pada berbisik segala isi hati itu dengan adabmu yang buruk dan maksiatmu yang banyak. Dan agungkanlah di dalam jiwamu banyak sedikitnya membisikkan segala isi hati dengan dia. Dan lihatlah dengan siapa Anda membisikkan segala isi hati dan bagaimana Anda membisikkan segala isi hati. Dan dengan apa Anda membisikkan segala isi hati. Pada ketika ini sewajarnya lah berkeringat pipimu daripada perasaan malu, kembang kempislah perutmu daripada perasaan kehebatan dan menguringlah wajahmu daripada perasaan ketakutan. Adapun takbir, apabila lisan Anda mengucapkannya, maka seyukyalah tidak didustakannya oleh hati Anda. Kalau di dalam hati Anda ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Ta'ala, maka Allah menyaksikan bahwa Anda itu pembohong, meskipun perkataan Anda itu benar. Seperti yang disaksikan pada orang-orang yang munafik tentang perkataan mereka, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah. Kalau hawa nafsu Anda lebih keras pada Anda daripada perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda lebih mematuhi panggilan hawa nafsu itu daripada panggilan Allah, maka sesungguhnya Anda telah mengambil hawa nafsu itu menjadi Tuhan Anda dan telah mengagungkannya. Maka adalah ucapan Anda Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu adalah ucapan dengan lisan semata-mata, dan hati menyalahi daripada menolong lisan itu. Alangkah besarnya bahaya yang demikian itu, jikalau tidaklah bertaubat, bermohon ampun dan membaikkan sangka dengan kemurahan dan kemaafan Allah Ta'ala. Adapun doa iftitah, maka kata-kata pertamanya ialah ucapan Anda. Wajah tuwajia lilazi fatara sama awaati wal ardi. Aku hadapkan wajahku, diriku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidaklah dimaksudkan dengan wajah itu wajah dahir, karena Anda apabila menghadapkan wajah itu ke arah kiblat dan Allah Ta'ala Maha Suci daripada didapati oleh pihak-pihak, sehingga Anda menghadapkan dengan wajah tubuh Anda kepadanya. Sesungguhnya wajah hatilah yang Anda hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Maka lihatlah pada hati itu, adakah ia menghadap kepada cita-citanya dan kemauannya di rumah dan di pasar, yang mengikuti hawa nafsu atau menghadap kepada pencipta langit. Awaslah daripada adanya permulaan munajah, membisikkan isi hati Anda itu dengan bohong dan dibuat-buat. Dan tidaklah berpaling wajah itu kepada Allah Ta'ala selain dengan berpalingnya daripada selain Allah. Dari itu, bersungguh-sungguhlah pada waktu sekarang, memalingkannya kepada Allah. Jikalau Anda lemah terus-menerus daripada yang demikian, maka hendaklah ada pada waktu sekarang ini, ucapan Anda itu benar. Apabila Anda mengucapkan Hanifah Muslimah, memilih agama yang benar, lagi berserah diri, maka seyokyalah bahwa terlintas pada hati Anda bahwa berserah diri ialah yang selamat orang muslimin. Berserah diri lain daripada lidah dan tangannya. Kalau tidak adalah Anda seperti yang demikian, maka adalah Anda pembohong. Maka berusahalah sungguh-sungguh untuk berhasrat yang demikian pada masa yang akan datang dan menyesali diri terhadap hal ikhwal yang telah lalu. Apabila Anda mengucapkan
Wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Maka guriskanlah pada hati Anda syirik khafi, mempersekutukan Tuhan secara tersembunyi, tidak kelihatan, bahwa firman Allah Ta'ala, maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik-baik dan jangan dia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya peribadatan dengan siapapun. Surat 18 Al-Kahfi ayat 110 turun mengenai orang yang bermaksud dengan ibadahnya akan wajah Allah dan pujian manusia. Hendaklah Anda berhati-hati menjaga diri dari syirik ini. Dan meresaplah kiranya perasaan malu di dalam hati Anda, kalau Anda menyifatkan diri sendiri bahwa Anda tidaklah termasuk orang musyrik tanpa terlepas daripada syirik itu. Nama syirik itu terjadi pada sedikit dan banyak daripadanya. Apabila Anda mengucapkan hidupku dan matiku untuk Allah, maka ketahuilah bahwa ini adalah keadaan seorang hamba yang memandang dirinya tidak ada, hanya adanya untuk tuannya, bahwa sesungguhnya kalau terbitlah kata-kata tadi dari orang yang relanya dan marahnya, tegaknya dan duduknya, sukanya kepada hidup dan takutnya kepada mati, untuk urusan keduniaan, maka tiadalah sesuai kata-kata itu dengan keadaan. Apabila Anda mengucapkan, aku berlindung dengan Allah daripada setan yang terkutuk, maka ketahuilah bahwa setan itu musuhmu dan mencari kesempatan untuk memalingkan hatimu daripada Allah Azza wa Jalla. Karena dengkinya kepadamu membisikkan segala isi hati dengan Allah Ta'ala dan sujudmu kepada Allah, sedang dia telah terkutuk disebabkan satu sujud yang ditinggalkannya dan tidak disetujuinya. Bahwa engkau berlindung dengan Allah Ta'ala daripada setan adalah dengan meninggalkan apa yang disukai setan dan menggantikannya dengan apa yang disukai Allah Azza wa Jalla. Tidaklah dengan semata-mata perkataan engkau itu saja, karena orang yang dimaksudkan oleh binatang buas atau oleh musuh mau diterkam atau dibunuhnya, lalu mengucapkan, aku berlindung daripadamu dengan benteng yang kokoh kuat itu, sedang ia tetap pada tempatnya, maka yang demikian itu tiadalah bermanfaat baginya, tetapi tidaklah melindunginya kecuali dengan menggantikan tempat itu. Seperti itu pula lah orang yang menuruti hawa nafsu, yang menjadi kesukaan setan dan kebencian Tuhan, maka tiada mencukupi dengan semata-mata perkataan, tetapi hendaklah disertakan perkataan itu dengan hasrat melindungkan diri dengan benteng Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan setan itu. Dan bentengnya ialah La ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya selain Allah. Karena berfirman Allah Ta'ala menurut apa yang diterangkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah adalah bentengku. Maka siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya ia aman daripada azabku. Yang berbenteng dengan benteng Allah ialah orang yang tiada menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya, maka dia adalah di dalam tanah lapang setan, tidak di dalam benteng Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa di antara tipu daya setan itu ialah diganggunya Anda di dalam salat dengan mengingati akhirat dan memahami perbuatan kebajikan, supaya mencegah Anda daripada memahami apa yang Anda baca. Maka ketahuilah bahwa tiap-tiap yang mengganggu Anda daripada memahami arti bacaan Anda, itu adalah gangguan setan. Karena bukanlah gerak lidah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud ialah arti dari gerak lidah itu. Karena itu Anda harus paham atau mengerti arti bacaan pada sholat. Jangan hanya hafal bahasa Arabnya saja, tapi Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan. Karena itulah Anda menjadi alpa dan pikiran Anda menerawang kemana-mana.
maka menjadilah salat Anda tidak sah. Adapun bacaan, maka manusia mengenai bacaan ini 3 golongan. 1. Segolongan ialah orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya alfa. 2. Segolongan orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya mengikuti lidahnya, maka ia mengerti dan mendengar bacaan dari lidahnya, seakan-akan ia mendengar dari orang lain, yaitu derajat orang golongan kanan. Dan 3. Segolongan lagi ialah orang pertama-tama mendahului hatinya kepada maksud, kemudian lidahnya berkhidmat kepada hati. Lalu lidah itu menjadi juru bahasa daripada hati. Maka dibedakan antara lidah menjadi juru bahasa dari hati atau guru dari hati. Adapun orang muqarrabun, orang-orang yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, lidah mereka itu adalah juru bahasa yang menuruti hati dan tidaklah hati yang menuruti lidah. Perincian terjemah dari segala maksud yang dibaca itu ialah apabila Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berniatlah memperoleh barakah, berkat untuk memulai bacaan kalam kata-kata Allah Ta'ala, dan pahamilah bahwa maksudnya ialah segala sesuatu itu seluruhnya pada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan nama di sini ialah yang dinamakan, yang diberi nama kepadanya. Apabila segala sesuatu adalah pada Allah Ta'ala, maka tegaslah bahwa pujian itu adalah bagi Allah. Artinya, syukur, terima kasih itu bagi Allah, karena segala nikmat itu daripada Allah. Siapa yang melihat nikmat itu dari selain Allah atau bermaksud bersyukur kepada selain Allah, tidak dari segi bahwa yang lain dari Allah itu adalah menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka pada menamakan dan memujikan yang lain dari Allah itu mengandung kekurangan. Menurut kadar berpalingnya kepada selain Allah, apabila Anda membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hadirkanlah ke dalam hati Anda segala macam kasih sayang Allah, supaya jelaslah bagi Anda rahmat Allah, lalu tergeraklah harapan Anda. Kemudian meluaplah dari hati Anda keagungan dan ketakutan dengan ucapan Anda, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Adapun keagungan, maka karena tak adalah pemerintahan, melainkan kepunyaan Allah. Dan adapun takut, maka karena kehuru-haraan hari pembalasan dan perhitungan amal, di mana dialah yang mempunyainya. Kemudian perbaruilah keikhlasan dengan ucapan Anda, Ia akan na'budu, hanyalah Engkau yang kami sembah, dan perbaruilah rasa kelemahan diri, rasa berhajat kepada Allah dan tidak mempunyai daya dan upaya. Dengan ucapan Anda, wa ia akan nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan yakinlah bahwa tiadalah memperoleh kemudahan berbuat taat, melainkan dengan pertolongan Allah. Dialah yang mempunyai nikmat, karena memberikan taufik kepada kita untuk berbuat taat kepada Allah, dan dijadikan Allah kita dapat berkhidmat memperhambakan diri kepada Allah dan menjadikan kita dapat membisikkan segala isi hati dengan Dia. Kalau tidak dianugerahi Allah kita daripada memperoleh taufik, niscaya adalah kita termasuk orang-orang yang terusir bersama setan yang terkutuk. Kemudian apabila Anda telah selesai daripada membaca A'udzubillah, daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, daripada membaca Alhamdulillah, dan daripada melahirkan hajat umumnya kepada pertolongan Allah, maka tentukanlah permohonanmu dan tidak meminta selain daripada hajatmu yang terpenting, yaitu ucapkanlah ihdinas sirotol mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yang membawa kami ke sisi Engkau dan menghantarkan kami kepada kerelaan Engkau. Dan tambahkanlah penguraian, perincian,
peneguhan dan pengakuan bersama mereka yang telah dianugerahi Allah kenikmatan petunjuk, yaitu nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang syahid, dan orang-orang solih. Tidak mereka yang telah dimarahi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kemudian bermohonlah makbul dengan mengucapkan, Amin. Perkenankanlah ya Allah. Apabila sudah membaca Al-Fatihah seperti yang tersebut di atas, maka menyerupailah Anda dengan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang mereka itu. Menurut apa yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bagi salat itu dua bahagian antaraku dan hambaku. Sebahagian bagiku dan sebahagian lagi bagi hambaku. Dan hambaku memperoleh apa yang dimintanya. Berkatalah hamba, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian untuk Allah, pemimpin semesta alam. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, telah dipuji aku oleh hambaku dan disanjunginya aku, yaitu maksud dari bacaannya, Syamiyaluhu liman hamidah, didengar oleh Allah siapa yang memuji Allah. Kalau sekiranya tak ada bagi Anda keuntungan dari salat itu, selain dari diingati oleh Allah Ta'ala akan Anda di dalam kebesaran dan keagungan Allah, maka itu pun merupakan suatu hadiah yang berharga. Maka betapa lagi dengan apa yang Anda harapkan, yang merupakan pahala dan kurnia daripada Allah. Begitu pula, sewajarnya lah Anda pahami tiap-tiap yang Anda baca dari surat-surat Al-Quran. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada kita membaca Al-Quran. Maka janganlah Anda alpa dari perintah Allah dan larangan Allah, janji nikmat Allah dan janji azab Allah, segala pengajaran Allah. Berita dari nabi-nabi Allah, ingatan kepada nikmat-nikmat Allah dan kebaikan Allah. Masing-masing itu mempunyai hak, maka harap adalah hak dari janji nikmat, dan takut adalah hak dari janji azab, dan cita-cita adalah hak dari suruhan dan larangan, dan menerima pengajaran adalah hak dari pengajaran. Syukur adalah hak dari ingatan kepada nikmat. Dan memperoleh pengertian adalah hak berita dari nabi-nabi. Diriwayatkan bahwa Zarara bin Naufa tatkala sampai pembacaannya kepada firman Allah Ta'ala ketika terompet dibunyikan. Surat 74 Al-Mudassir ayat 8, lalu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Adalah Ibrahim An-Nakhai apabila mendengar firman Allah Ta'ala ketika langit belah. Surat 84 Al-Insyiqaq ayat 1. Gemetarlah tubuhnya sehingga lemahlah sendi-sendinya. Berkatalah Abdullah bin Waqid, saya melihat Ibnu Umar mengerjakan salat dalam keadaan tidak sadar. Kiranya benarlah bahwa hatinya terbakar dengan janji nikmat dan janji azab Tuhannya. Karena dia adalah hamba yang berdosa lagi hina di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dan adalah segala pengertian tadi menurut tingkat pemahaman masing-masing. Dan pemahaman itu adalah menurut kesempurnaan ilmu dan kebersihan hati dan tingkat-tingkat tersebut. Tidak terhingga banyaknya, salat itu adalah kunci hati. Di dalam salat terbukalah segala kunci rahasia kalimah-kalimah yang dibaca. Dan inilah hak bacaan, juga hak zikir dan tasbih. Kemudian, dijaga kehebatan pada bacaan, maka bacalah dengan bacaan yang bagus dan tidak terburu-buru. Karena dengan demikian, lebih memudahkan bagi perhatian, dan diperbedakan pada pembacaan itu. Di antara turun naiknya suara mengenai ayat-ayat yang mengandung rahmat dan azab, janji pahala dan janji siksa, pemujian, pengagungan dan penghormatan, adalah an-Nahl apabila melalui di dalam pembacaannya seperti firman Allah Ta'ala, Allah tiada mengambil mempunyai anak dan tiada pula Tuhan yang lain di samping Allah.
Surat 23 Al-Mu'minun ayat 91, maka beliau merendahlah suaranya, seperti orang yang malu menyebutkan sesuatu yang tidak layak. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, tinggikanlah dan baguskanlah pembacaan, sebagaimana engkau membaguskan pembacaan mengenai ikhwal duniawi. Adapun berkekalan berdiri di dalam salat adalah pemberitahuan kepada ketegakan hati serta Allah Ta'ala di atas sifat dari kehadirannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menghadap pada orang yang bersalat selama orang itu tiada berpaling kepada yang lain. Sebagaimana harus menjaga kepala dan mata daripada berpaling kepada segala pihak, maka seperti itu pula lah wajib menjaga rahasia batin daripada berpaling kepada bukan salat. Apabila berpaling kepada yang lain, maka peringatilah hati itu bahwa Allah Ta'ala melihatnya, dan merupakan penghinaan yang keji kepada Allah ketika kealpaan orang yang membisikkan segala isi hati itu. Supaya kembalilah hati itu kepada Allah, dan haruslah mengusahakan khusyuk bagi hati, dengan terlepasnya hati daripada berpaling kepada yang lain, pada batin dan pada dahir, sebagai hasil dari khusyuk. Dan manakala telah khusyuk batin, niscaya khusyuklah dahir. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia melihat seorang laki-laki yang mengerjakan salat dan mempermain-mainkan janggutnya. Adapun orang ini jikalau khusyuklah hatinya, maka pastilah khusyuk anggota badannya, karena rakyat itu adalah menurut pimpinan dari pemimpinnya. Dari itu tersebut pada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah pemimpin dan rakyat yang dipimpin, yaitu hati dan anggota badan. Adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam salatnya, seolah-olah dia itu tonggak. Dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, seolah-olah dia itu tiang. Setengah mereka adalah menatap di dalam rukuknya, sehingga jikalau jatuhlah burung pipit ke atasnya, maka dia adalah seakan-akan barang keras. Semuanya itu adalah kehendak tabiat manusia di hadapan yang diagungkan daripada anak-anak dunia. Maka bagaimana pula tidak diperlakukan yang demikian di hadapan raja di raja pada orang yang mengenal akan raja di raja itu. Tiap-tiap orang yang tenang dengan khusyuk di hadapan selain Allah dan tidak tenang anggota badannya dengan bermain-main di hadapan Allah, maka adalah karena singkat pengetahuannya tentang kebesaran Allah dan tentang penglihatan Allah kepada rahasia dan isi hatinya. Berkata Akramah tentang firman Allah Azza wa Jalla, yang melihat engkau ketika engkau berdiri mengerjakan salat, dan melihat gerak badan engkau di antara orang-orang yang sujud. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 218-219, yaitu berdiri, ruku, sujud dan duduk dari orang yang mengerjakan salat itu. Adapun ruku dan sujud, maka sewajarnya lah membaru ingatan kepada kebesaran Allah Ta'ala ketika mengerjakan keduanya. Dan Anda mengangkatkan kedua tangan dengan bermohon kemaafan Allah Ta'ala dari siksaan Allah, dengan membarukan niat dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anda mengulangi lagi menghinakan dan merendahkan diri kepada Allah dengan rukuk Anda, dan berusaha benar-benar melembutkan hati Anda, membarukan khusyuk Anda. Anda merasakan akan demikian kemuliaan Tuhan Anda, kerendahan Anda dan keagungan Tuhan Anda. Anda bermohon pertolongan supaya tetaplah yang demikian itu dalam hati Anda dengan lisan Anda. Maka bertasbihlah akan Tuhan dan mengakuilah keagungan Allah, bahwa Dia Maha Agung dari segala yang agung.
Anda mengulang-ulangi yang demikian dalam hati Anda, supaya bertambah kuat dengan mengulang-ulangi itu. Kemudian Anda bangkit dari ruku dengan mengharap, kiranya Ia merahmati Anda, dan kuatkan harapan itu pada jiwa Anda dengan bacaan Samiyallahu liman hamidah didengar oleh Allah akan siapa yang memujikan Allah. Artinya, dikabulkan Allah doa orang yang mensyukuri Allah. Kemudian Anda iringi yang demikian itu dengan kesyukuran yang menghendaki penambahan itu. Lalu Anda bacakan, Rabbana lakal hamdi, hai Tuhan kami, bagi Engkau segala jenis pujian. Anda perbanyakkan pujian itu dengan bacaan mil'us sama'awati wa mil'ul arli, memenuhi segala langit dan bumi. Kemudian Anda turun kepada sujud, yaitu tingkat tertinggi dari ketetapan hati. Maka Anda tetapkan anggota badan Anda yang termulia, yaitu muka kepada benda yang terhina, yaitu tanah. Kalau dapat janganlah Anda buat dinding di antara keduanya, maka sujudlah di atas bumi. Perbuatlah yang demikian karena lebih menarik kepada kehusyuan hati dan lebih menunjukkan kepada kehinaan.